Hai teman-teman, selamat datang di keluarga Ambon Batak. Ketemu lagi dengan aku Yusni Ambarita. Pasti teman-teman semua nungguin pengumuman resmi dari BKN kan, untuk pengumuman siapa yang sebenarnya lulus CPNS tahun ini. Tapi pastinya nggak jauh-jauh atau nggak meleset kok dari perhitungan teman-teman semua. Nah, di video kali ini aku mau bahas bagaimana pangkat, golongan, dan ruang CPNS ataupun PNS di lingkup kesehatan, yaitu baik itu di puskesmas ataupun di rumah sakit. Intinya tentang profesi kesehatan, apalagi teman-teman yang dari SKD SKB keperawatan, dan aku bakal bahas especially untuk CPNS perawat, baik itu D3 perawat maupun perawat profesi ataupun perawat nurse. Dan di sini juga aku bakal bahas berapa pendapatannya atau gaji pokok yang diatur oleh peraturan pemerintah. Untuk itu ikutin terus videonya, jangan di-skip. Nah teman-teman, di sini aku lebih dulu jelasin bagaimana atau apa saja profesi yang ada di fasilitas pelayanan tingkat pertama sebelum kita mengenal pangkat, golongan, ruang CPNS ataupun PNS di lingkup kesehatan, serta berapa pendapatan atau gaji pokok seorang CPNS ataupun PNS di lingkup kesehatan ini. Nah, jadi di fasilitas pelayanan kesehatan ini teman-teman ataupun di puskesmas ada beberapa profesi yang tergabung di dalamnya, yaitu seperti D3 keperawatan, D3 perawat gigi, D3 analis kesehatan ataupun laboratorium ya, petugas lab, terus D3 kesehatan lingkungan, D3 farmasi, D3 bidan, D3 ahli gizi, D4 bidan, S1 keperawatan nurse yaitu perawat profesi. Terus SKM ini terdiri dari beberapa, ada yang jurusan epidemiologi, ada yang SKM promosi kesehatan, ada SKM AKK, ada SKM gizi, ada SKM K3, dan lain-lainnya. Dan ada juga dokter umum maupun dokter gigi. Nah, ini berbeda-beda pangkat, golongan, dan ruangnya teman-teman. Nah, di sini kita pelajarin lagi bagaimana pemangkatannya, yaitu pangkat, golongan, dan ruangnya. Nah, sekarang kita mengenal bagaimana pangkat, golongan, dan ruang CPNS ataupun PNS di lingkup kesehatan ini, yaitu khususnya di fasilitas pelayanan pertama, yaitu sesuai dengan profesi yang sudah aku share tadi di awal. Dimana teman-teman perbedaan CPNS dan PNS ini nggak ada perbedaan pangkat, tapi di sini CPNS adalah masih seperti kalau mahasiswa masih magang ya, karena masih calon pegawai negeri sipil. Sedangkan kalau PNS ini dia sudah melewati masa-masa latsar atau prajabatan, sehingga statusnya bukan seorang magang lagi gitu. Namun kalau di pangkat nggak ada perbedaan. Jadi kalau teman-teman terima SK 80% nanti, misalnya D3 pengatur 2C, nah itu bakal ya begitu juga nanti di SK 100. Jadi nggak ada yang langsung naik pangkat, enggak. Begitu juga untuk profesi nurse dan begitu juga yang lainnya. Nah, di sini satu persatu kita bahas ya teman-teman. Jadi ada perbedaan antara jenis pangkat, golongan, dan ruang. Nah, untuk pangkat ini teman-teman, yaitu pangkat tertinggi yaitu pembina, sedangkan pangkat terendah adalah juru muda. Nah, di mana setiap pangkat ini berbeda juga golongannya dan berbeda juga ruangnya. Jadi ada pangkat, golongan, dan ruang. Ini udah diatur memang oleh peraturan. Nah, jadi apa saja untuk jenis pangkat teman-teman, yaitu untuk pangkat terendah tadi juru muda. Nah, untuk pangkat terendah itu kan juru ini terbagi atas 4, yaitu juru muda tingkat 1, juru, dan juru tingkat 1. Nah, untuk golongan 2 yaitu pengatur, pangkat pengatur ini terdiri atas 4, yaitu pengatur muda tingkat 1, pengatur, dan pengatur tingkat 1. Sedangkan untuk pangkat penata, di mana terdiri atas 4, yaitu penata muda tingkat 1, penata, dan penata tingkat 1. Sedangkan untuk pangkat pembina ini terdiri atas 5 teman-teman, yaitu pembina tingkat 1, pembina utama muda, pembina utama madya, dan pembina utama. Nah, itulah untuk jenis pangkat dalam ASN teman-teman. Sedangkan untuk golongan ini terdiri atas 4, yaitu golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Nah, golongan ini sesuai dengan pangkatnya juga, seperti yang aku bilang di awal tadi ya. Nah, untuk ruang ini setiap per pangkat juga ada perbedaannya. Misalnya, bukan setiap pangkat sih. Nah, untuk pangkat penata sampai dengan pangkat juru itu, ruangnya terdiri atas 4, yaitu A, B, C, D. Sementara untuk pembina ini
ruangnya ada 5 yaitu A, B, C, D, E. Nah, jadi gimana dong Kak untuk kepangkatan CPNS atau PNS di lingkup Vaskes pertama itu, apalagi untuk D3 perawat ataupun perawat terampil, pastikan itu yang teman-teman tunggu. Nah, teman-teman untuk D3 perawat, perawat gigi, D3 bidan, analis kesehatan, ahli gizi, asisten apoteker, D3 kesehatan lingkungan, dan D3 yang lain sebagainya, mungkin aku lupa nyebutin, itu masuk ke pangkat golongan dan ruang pengatur 2C ketika terima SK 80% atau ketika diangkat CPNS. Sedangkan S1 keperawatan nurse, SKM gizi, SKM AKK, SKM Promkes, SKM K3 dan lain sebagainya yang tamatan sarjana itu masuk ke pangkat golongan dan ruang penata muda 3A. Nah, mungkin teman-teman di sini akan berdebat, loh katanya sudah masuk ke penata muda tingkat 1 3B gitu ya. Nah, untuk angkatan aku sendiri sampai dengan di bawah kita juga, satu tingkat di bawah kita, S1 keperawatan nurse itu atau profesi nurse masih masuk ke penata muda 3A teman-teman. Nah, seharusnya sih sebenarnya nggak adil ya, karena ketika angkatan kita itu ya di tempat aku nih, profesi lain yang kefarmasian ya atau profesi apoteker, mereka sudah sama dengan dokter umum yaitu penata muda tingkat 1 3B. Seharusnya kan perawat juga seperti itu kalau dari level keprofesian sudah sama-sama profesi. Namun di perawat berbeda, mungkin aturannya kali yang belum sama gitu atau belum ada. Sedangkan untuk dokter umum, dokter gigi dan sarjana farmasi apoteker itu pangkat golongan dan ruangnya penata muda tingkat 1 3B. Nah, untuk bidan D4 aku kurang tahu teman-teman, coba teman-teman sharing di sini buat teman-teman yang tahu kalau D4 itu CPNS-nya diangkat pangkat golongan dan ruangnya apa. Nah, karena aku belum lihat asli, tapi kalau di googling sih masuknya ke penata muda 3A. Itu teman-teman. Nah, untuk penggajian atau gaji pokok ini teman-teman diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2019. Nah, untuk pengaturan penggajian ini teman-teman sesuai dengan pangkat golongan dan ruangnya juga. Jadi nggak sama rata kayak gitu. Nah, tadi kita kan udah bahas pangkat golongan dan ruang masing-masing profesi dan sesuai dengan latar belakang pendidikan. Misalnya D3 perawat tadi ya pengatur 2C. Jadi karena kita baru masuk itu masuk ke penggajian gaji pokok PNS, ini PNS ya bukan CPNS, 2.301.800. Nah, sedangkan untuk S1 keperawatan nurse, jadi untuk yang S1 keperawatan nurse yang angkatan aku itu masih masuk ke penata muda 3A kan. Jadi gaji yang diterima masih 2.579.400. Ini kalau diatur dalam peraturan pemerintah. Namun kalau misalnya tahun ini sudah diangkat menjadi atau disamakan dengan profesi lain, yaitu penata muda tingkat 1 3B, berarti nanti PNS ketika PNS gaji pokoknya itu 2.688.500. Nah, untuk yang ini teman-teman 2.579.400 sama dengan gaji pokok SKM, pokoknya yang tamat-tamat sarjana gitu teman-teman. Namun ini gaji pokok untuk PNS. Nah, untuk CPNS berbeda teman-teman penggajiannya, nanti aku bakal bahas di slide berikutnya. Nah, ini teman-teman bisa download atau baca-baca lagi, mungkin ada profesi lain yang pengen tahu gitu, ada tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2019. Nah, ini untuk penggajian CPNS teman-teman. Tadi kita udah bahas untuk penggajian PNS-nya. Jadi PNS itu udah full, sementara kalau CPNS itu kita masih 80%, dimana tadi untuk golongan D3 perawat dan D3 yang lainnya, dimana kalau menerima gaji pokok PNS yaitu 2.301.800. Artinya ketika kita CPNS kan terima SK 80%. Jadi 80% dari gaji pokok PNS yaitu 1.841.440 inilah yang diterima seorang D3 perawat dan D3 yang kayak D3 ahli gizi, D3 analis kesehatan dan lain-lainnya. Sedangkan untuk profesi nurse yaitu tadi sesuai dengan pangkat dan golongannya teman-teman, aku masih masukin ke penata muda 3A yaitu dengan gaji pokok 2.579.400. Ya, kalau misalnya CPNS nih SK 80% berarti sekitar Rp2.063.520 yang bakal diterima. Ini S1 keperawatan nurse pakai pangkat dan golongan penata muda yaitu sama dengan SKM ataupun S1 yang lainnya. Sementara kalau dia sama seperti profesi dokter umum, dokter gigi dan kefarmasian, maka gaji pokoknya itu adalah Rp2.688.500. Nah, untuk SK 80%-nya berarti sekitar Rp2.150.800. Seharusnya ini sama satu Indonesia ini karena ini peraturan pemerintah, tapi mungkin
kalau misalnya ada perbedaan tergantung daerah masing-masing. Nah, di luar dari gaji pokok ini teman-teman jangan shock, mungkin ada beberapa yang namanya manusia, ada yang kurang bersyukur, ada yang mensyukuri apa adanya, tapi kita harus tetap bersyukur. Jadi aku share seperti ini gaji pokoknya, bukan kayak mungkin ada yang berpikir, aduh rendah banget tapi kok ria sih gitu. Enggak, tapi di sini biar teman-teman yang belum PNS mengetahui kayak ada pertimbangan apakah perlu memang harus menjadi abdi sipil negara atau ya bagaimana gitu, atau harus tetap mengabdi di swasta gitu. Ini sebagai pertimbangan juga. Tapi kalau aku sendiri, aku nggak menyesal, aku bersyukur dengan apa yang ada sekarang, karena pasti ada kelebihan dan kekurangannya setiap profesi ataupun setiap aktivitas yang kita lakukan ataupun setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini. Jadi bersyukur aja, jadi cukup aja kok, buktinya masih hidup aja aku sampai sekarang gitu. Apalagi kita yang di timur gitu, biaya hidup mahal, ternyata cukup asal kita nggak gengsi untuk hidup teman-teman. Nah, di luar dari gaji pokok ini kita juga menerima, kalau misalnya teman-teman sudah menikah ya, terus mengurus daftar sebagai tunjangan suami ataupun tunjangan istri ataupun tunjangan anak gitu, ada lagi teman-teman, yaitu di luar dari gaji pokok ini ada tunjangan istri atau tunjangan suami dan tunjangan anak. Nah, di luar dari itu ada juga beberapa daerah, kalau di daerah aku ada ya TPP, yaitu tambahan penghasilan pegawai, tergantung pangkat, golongan dan ruangnya juga. Nah, ini untuk TPP ini aku nggak bisa share karena berbeda-beda setiap daerah. Nanti teman-teman bisa searching di setiap daerah teman-teman. Aku lupa ada linknya gitu kalau kita mau searching di Google teman-teman. Nah, untuk beberapa profesi ada juga insentif daerah sebagai tambahan di luar dari TPP teman-teman. Ya kayak misalnya di tempat kita ini, karena profesi dokter itu masih kayak profesi yang langka, yang masih sulit didapat gitu, mereka juga dapat insentif sesuai dengan tempat penugasannya, daerah terpencil, sangat terpencil atau perkotaan kayak gitu. Jadi masih ada di luar dari gaji pokok ini, ya tergantung daerah masing-masing. Tapi seberapa banyak pun yang teman-teman dapat, bersyukurlah, karena sebenarnya yang paling penting ini kita mau kaya atau miskin, intinya kita paling makan ya 3 kali, makannya nasi gitu. Dan ujung-ujungnya kalau kita udah kegemukan juga pasti diet kan gitu kan. Jadi intinya kita bersyukur untuk apa yang sudah kita dapat sampai dengan saat ini. Dan kalau kita bisa masih hidup, artinya nggak jadi PNS pun masih bisa hidup, atau jadi PNS pun tetap bisa hidup, asal kita bijaksana dan berhikmat untuk menjalani hidup gitu ya teman-teman. Aduh, macam betul aja. Jadi setelah teman-teman lihat berapa gaji pokok ataupun penghasilan seorang PNS, apakah kamu masih mau bersyukur ataukah apakah kamu masih mau tes CPNS? Biasanya perempuan yang paling rewel nih. Kalau laki-laki nanyain gini paling enggak karena kapan mau melamar anak orang gitu ya. Kalau misalnya nggak cukup ataupun pendapatannya sedikit, jadi jangan berfokus sama ini ataupun jangan berfokus sama satu titik gitu loh teman-teman. Masih bisa kok pekerjaan yang lain kita lakukan gitu kan, tapi jangan sampai menghalangi pekerjaan sebagai pekerjaan utama kita, yaitu ASN. Karena kalau kita nggak amanah melakukan tugas sebagai PNS, artinya kita berdosa kan. Sedangkan kita terlambat masuk kantor aja masuk ke korupsi, kita korupsi waktu. Jadi kalau nggak amanah ya hati-hati aja mengkonsumsi uang yang tidak sesuai dengan hak yang atau sesuai dengan kewajiban yang kita lakukan. Jadi teman-teman, pada intinya profesi perawat ini, especially kalau sebagai ASN, apalagi kita seorang ASN ya, mungkin tidak akan membuat kita kaya raya, tapi dari profesi inilah kita bisa banyak belajar hal-hal dalam hidup, baik itu tentang kemanusiaan ataupun tentang yang lain. Dan dari profesi kita inilah yang membuat kita bertahan hidup sampai dengan sekarang. Intinya bersyukur, jangan rewel, dan amanah agar apa yang teman-teman dapat jadi berguna untuk kehidupan teman-teman semua. Lalu dengan semua yang sudah aku share buat teman-teman, apakah masih ada alasan untuk teman-teman tidak mau tes PNS? Mungkin ada yang seperti di kolom komentar, ini adalah profesi ketika penjajahan kolonial Belanda katanya, atau tetap teman-teman ingin gigih memperjuangkan ASN ini. Ya, kalau teman-teman udah putus asa karena gagal menjadi seorang ASN, teman-teman bisa baca di kolom komentar, aku ada tanyain berapa lama atau berapa kali teman-teman gagal mencoba sebagai PNS dan akhirnya bisa di tahap ini. Atau
ya teman-teman bisa melihat yang hal-hal lebih baik untuk tidak mematahkan semangat teman-teman. Oke, jadi share di kolom komentar teman-teman berapa kali teman-teman mencoba sebagai CPNS dan akhirnya sekarang sudah dapat sudah jadi PNS ataupun sudah dapat CPNS, atau ya gitulah teman-teman, sharing gimana pengalaman kalian untuk memperjuangkan profesi ASN ini. Semangat untuk teman-teman semua. Buat yang belum lulus jangan berkecil hati, tetap bersemangat karena pasti ada waktu yang lain ataupun kesempatan yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan dukung terus channel ini. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.